Internet dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalian mungkin beberapa kali sempat dengar aku cerita tentang ibunya semut. Kalian pasti kayak mikir, siapa emang semut? Siapa sih ibunya semut? Gitu kan? Kali ini aku bakalan ceritain tentang hantu anak kecil yang ada di rumahku. Entah aku udah pernah ceritain ini atau belum, aku lupa. Tapi aku inget banget aku pernah ceritain kalau dulu waktu aku kecil, aku punya teman main yang seumuran sama aku, sekitar usia 5 atau 6 tahun. Tapi begitu aku beranjak dewasa, dia tetap menjadi anak kecil usia 5 atau 6 tahun dan beberapa kali bikin aku sakit sampai akhirnya aku dibawa ke Pak Ustadz, mimihku minta air. Terus setelah dikasih air dan setiap kali sakit aku diungsikan untuk tidak tinggal di rumahku, aku tidak pernah lihat teman kecilku lagi. Belum lama ini, sekitar 2 atau 3 tahun, teman kecilku ini mulai sering muncul lagi. Sebelumnya, dia mulai muncul pas aku rekam teman masa kecil. Itu dia sempat muncul cuman sekelebat. Tapi sekitar 2-3 tahun ini, dia muncul yang benar-benar jelas banget. Bahkan beberapa kali dia ngusilin aku. Kenapa aku manggil dia semut? Karena waktu itu aku lagi di kamar main handphone. Tiba-tiba di kasurku ada 2 atau 3 ekor semut yang aku inget banget. Itu semut yang biasa ada di pohon randu atau pohon kapuk. Semut merah yang besar gitu loh. Dan di rumahku tuh paling kalaupun ada semut hitam yang kecil gitu, bukan semut merah besar itu, dan itu cuma ada beberapa ekor doang, 2 atau 3 ekor. Terus aku buang kan. Pas mau aku buang, aku cari lagi, hilang aja, nggak ada. Dan ternyata itu salah satu keusilan dia yang bawain semut dari tempat tinggalnya dulu. Aku nggak ngerti sih kenapa bisa kayak gitu. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata teman kecilku ini yang aku panggil semut, dia itu suka banget nyanyi lagu Topi Saya Bundar. Si semut ini tuh, aku panggilnya semut aja ya. Si semut ini tuh untuk ngomong dia agak-agak kurang jelas. Karena waktu itu mediasi lah. Kebetulan suamiku itu bisa mediasi. Dan akhirnya aku tahu apa yang terjadi sama si semut dan kenapa dia bisa seperti ini. Ini menurut ceritanya semut waktu mediasi ya. Jadi dulu tuh ibunya adalah istri simpanan. Dan ternyata dulu rumahnya semut itu ada di tanah yang sekarang jadi rumahku di kampung. Nama anak itu panggil aja Ica. Ibunya hamil dan lahirlah dia.
Ica ini dulu sering banget nyanyiin lagu Topi Saya Bundar sama papanya. Dan ya udah, mereka harmonis aja gitu, kayak keluarga pada umumnya. Sampai akhirnya kan ibunya Ica itu cuman istri simpanan ya. Sampai akhirnya istrinya itu mulai curiga karena suaminya tuh sering banget keluar kota. Istrinya mulai curiga kalau suaminya itu punya simpanan. Sampai akhirnya ya udah, jadinya suaminya jarang banget pulang ke kampung untuk nengokin Ica dan ibunya karena takut ketahuan gitu sama istrinya. Dan papanya tuh datang ke kampung cuman kalau Ica sakit atau kalau ada keperluan. Selebihnya bener-bener kayak enggak gitu, enggak pulang ke kampung. Dari situlah awal mula kehancuran terjadi. Karena ibunya Ica ini kan cinta banget sama suaminya. Dia mulai stres lah karena suaminya tuh jarang banget pulang, jarang banget nengokin. Udah mulai stres, dia mulai sedikit demi sedikit nyakitin Ica. Karena setiap kali Ica sakit, suaminya pasti pulang. Awalnya waktu itu Ica lagi dimandikan ibunya di kamar mandi. Ica didorong sama ibunya sampai kepentok kepalanya, terus berdarah. Setelah itu ibunya langsung kayak ngangkat Ica, terus ya pakein baju kayak gitulah. Terus ngabarin ke suaminya kalau Ica itu kepentok waktu main sama temennya sampai akhirnya dahinya berdarah. Akhirnya ya udah, papanya Ica buru-buru kan pulang ke kampung. Terus Ica berobat. Setelah lukanya udah diobatin, Ica tidur, dan malam itu juga papanya langsung pergi lagi. Mamanya Ica tuh makin stres gitu karena berharap rumah tangganya tuh pengen kayak dulu, yang suaminya tuh bisa tidur di rumah, stay beberapa hari. Sedangkan sekarang tuh kayak cuman datang, cuma sebentar pergi lagi gitu. Dan Ica tuh makin sering banget dibikin luka sama ibunya. Tapi lama-kelamaan papanya Ica makin sibuk dan makin gak pulang lagi ke kampung selama berbulan-bulan, hanya mengirimi uang. Ibunya Ica makin stres. Waktu itu Ica lagi main di kamarnya sambil nyanyi-nyanyi, main boneka gitu, sambil nyanyi Topi Saya Bundar. Cuman namanya anak kecil kan, nyanyinya makin kenceng gitu. Ibunya tuh lagi masak di dapur, ngomel lah sama Ica, "Hey, jangan berisik," terus aja teriak-teriak dari dapur, teriakin Ica buat jangan berisik. Tapi ya namanya anak kecil, ya udah, dia lagi happy mungkin nyanyi Topi Saya Bundar sambil main boneka. Ibunya bener-bener emosi. Dia posisinya waktu itu lagi ngulek di dapur. Dia bawa ulekan itu ke kamar sambil terus teriak ke Ica untuk jangan berisik. Tapi Ica tetap nyanyi karena mungkin aja lagu Topi Saya Bundar itu salah satu obat kangennya dia ke papanya. Soalnya kan Ica bilangnya dia itu suka banget nyanyi Topi Saya Bundar sama papanya.
Mamanya Ica marah-marah sambil bawa ulekan gitu ke kamar. Dan Ica dipukul bagian mulutnya pakai ulekan sama mamanya berkali-kali sampai Ica ngerasa semuanya gelap dan dia nggak inget apa-apa lagi. Dan juga waktu mediasi, Ica tuh bilang kalau waktu itu dia nggak niat jahat sama aku, cuman dia emang pengen punya temen. Dan ya sebaik-baiknya mereka ya tetap aja mungkin pengennya waktu aku kecil aku meninggal jadi bisa nemenin dia, makanya beberapa kali aku dibikin sakit kan. Dan ternyata waktu aku temenan sama dia bilang dia itu nutupin aku untuk bisa melihat yang lainnya selain Ica. Makanya setelah aku sama Mimi dimintain air ke Pak Ustadz dan aku udah gak bisa lihat Ica lagi, di situ aku mulai melihat hal-hal yang jauh lebih serem yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Ica yang aku lihat sekarang ya dia masih sama kayak dulu, anak kecil umur 5 atau 6 tahun yang energik, yang suka lari sana lari sini, suka nyanyi, suka nyubit. Ya tapi udah gak terlalu mengganggu, mungkin karena aku juga udah gede, udah gak bisa diajak main sama dia. Oh ya, yang waktu itu aku bilang tetanggaku ngeliat ada anak perempuan yang lagi nari-nari di lantai 2 rumahku. Ya, itu ternyata Ica. Jadi tetanggaku lihat Ica lagi nari-nari di lantai 2 di rumahku. Oh ya, cerita yang tadi aku ceritain tentang Ica itu dia ceritain sepotong beberapa kali mediasi sampai akhirnya aku rangkum jadi deretan cerita hidupnya dia. Kan beberapa kali mediasi kan, dan Ica tuh pernah nyebutin tentang mamanya. Dia itu bilang dia takut sama mamanya dan mamanya itu terus-terusan nyariin dia. Akhirnya aku kepo dong. Terus ya udah aku nanya dong ke suamiku, mamanya Ica tuh emang kenapa sih kok Ica takut gitu kan? Ya itulah akibat keingintahuannya aku, terpanggillah mamanya Ica. Aku pikir mamanya Ica tuh ya udah kayak mungkin kuntilanak, sundel bolong, pocong, atau apa gitu. Tapi ternyata dugaan aku salah. Mamanya Ica ini bisa dibilang iblis, karena tampilannya tuh jauh lebih mengerikan daripada kuntilanak atau sundel bolong. Dan parahnya dia itu kayak punya kekuatan mungkin. Jadi kayak bukan hantu yang usil doang, tapi dia itu bisa melakukan sesuatu yang dia mau. Dan dia bisa menyakiti. Atau lebih gampangnya, seperti hal-halnya hantu yang dipakai untuk para dukun untuk menyakiti orang gitu. Nah,
mamanya Ica itu ternyata punya kemampuan itu. Dan waktu mamanya Ica datang dan mediasi, barulah kita tahu kalau dia semasa hidupnya bersekutu sama dukun dan jin untuk memikat papanya Ica. Dan ternyata yang terjadi saat Ica meninggal karena mukanya dipukul terus-terusan pakai cobek oleh ibunya Ica nangis setelah menyadari kalau Ica meninggal. Karena dia langsung nangis. Dia ke kamar mandi, dia gantung diri di kamar mandi. Hari itu juga, hari yang sama saat Ica meninggal. Dan aku ngerekam ini, anak tetangga nangis. Mudah-mudahan dia gak terganggu gara-gara aku ngerekam cerita Ica dan ibunya. Lastri namanya. Penampilannya hitam legam, seperti nenek-nenek dengan tangan dan kakinya yang panjang. Bajunya juga warna hitam, ya kayak nenek sihir mungkin ya, karena aku susah banget ngegambarinya itu. Pokoknya kurang lebih kayak nenek sihir. Tapi dia juga ya aneh gitu loh. Dia bisa sebagian badannya jadi kayak asap, warna hitam. Dan dia tuh bener-bener iblis menurutku. Bahkan waktu itu kita ceritain tentang dia dan menyebutkan namanya. Dia datang dan beberapa kali menyakiti kita. Waktu itu lagi mandi, suamiku kepalanya pusing, benar-benar pusing banget. Pas aku benar-benar ngeliatin, aku lihat ternyata Lastri, dia tuh lagi cengkram kepala suamiku dengan keadaan kukunya tuh nusuk gitu ke dalam. Oh ya, mungkin kalian bingung, kok lu ditempelin, kok lu gak sadar? Emang biasanya kayak gitu. Biasanya tuh kalau ada yang nempel di aku tuh gak bisa lihat. Tapi orang lain bisa lihat yang nempel di aku. Begitupun sebaliknya, yang nempel di suamiku, suami aku gak lihat. Tapi kadang aku bisa ngelihatnya. Termasuk waktu itu Lastri lagi nusukin kukunya di kepala suamiku sampai kepalanya tuh sakit berhari-hari. Dan aku waktu lagi tidur itu dicekik sama dia sampai bener-bener kayak ngap-ngapan gitu, sampai rumah tuh jadi gak enak. Aku jadi takut, Ica juga takut gak ada di rumah. Dia takut sama ibunya, dia pergi, dia ngumpet dari ibunya. Rumah tuh suasananya jadi gak enak, jadi berasa mencekam, berasa serem banget di rumah. Karena beberapa kali Lastri tuh muncul di depan pintu, di tangga, dan bener-bener gangguin kita. Aku tuh sampai nangis, sampai setiap kali pulang ke rumah tuh rasanya, aduh aku gak mau pulang ke rumah, aku pengen nginep aja di tempat lain gitu, gak mau pulang ke rumah. Karena dia tuh semenyeramkan itu. Tapi alhamdulillah sudah beberapa bulan
dia sudah tidak terlihat lagi. Ya entahlah, aku sih bersyukur dia gak terlihat lagi, dan mudah-mudahan barusan aku nyebutin namanya dia gak datang. Dan soal Ica, ya dia anak kecil pada umumnya yang usil, iseng, beberapa kali nangisin anak orang gitu. Udah ditegur tapi ya tetap ngeyel. Sudah diajarkan untuk menyebutkan asma Allah, menyebutkan kalimat syahadat, tetap dimainin karena dia takut kalau dia bisa, dan entah apalah itu, aku gak ngerti. Dia cuma bilang dia takut nanti kalau dia bisa dia gak ketemu aku lagi. Itu jujur aku gak ngerti maksudnya apa, tapi aku tetap pengen dia ada di tempat yang terbaik, dan aku tetap berharap dia mau ngafalin itu. Walaupun sebenarnya beberapa kali dia bisa ngucapin itu, tapi tetap dia mainin. Dan beberapa bulan yang lalu, belum lama sih, Ica bawa teman untuk stay di rumahku, anak laki-laki. Nanti aku ceritain ya tentang anak laki-laki ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisahku.